Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yuambarwati, NIM 2125AF, kelas non-reguler C20. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa modul etnofarmakologi. Modul ini terbagi 5 bagian, yaitu modul pertama, kajian literatur tentang penyakit, modul kedua yaitu observasi lapangan, modul ketiga yaitu inventarisasi tanaman obat, modul keempat yaitu kajian tanaman obat, dan modul terakhir atau modul kelima yaitu rencana inovasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi, yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar. Modul pertama, kajian literatur penyakit gangguan saluran cerna atau asam lambung. Gastrointestinal atau yang biasa disebut dengan penyakit pencernaan adalah penyakit lambung yang disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Pada umumnya, penyakit gastritis atau MAH biasa disebabkan oleh mengkonsumsi alkohol, makanan yang tidak teratur, dan infeksi perut yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Gejala yang dirasakan pada tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang merasa nyeri di bagian ulu hati, cegukan, perut kembung, mual muntah, muntah darah, hingga hilangnya nafsu makan bisa menjadi gejala gastritis. Terus, pengobatannya bagaimana? Pengobatan gastritis bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, bisa secara konvensional atau pengobatan modern, dan yang kedua adalah dengan cara tradisional. Pada pengobatan modern, biasanya untuk pertolongan pertama diberikan antasida untuk meredakan gejala gastritis, terutama rasa nyeri secara cepat, karena antasida mampu menetralisir asam lambung. Obat ini efektif untuk meredakan gejala-gejala gastritis. Kemudian ada obat lanjutan, yaitu obat penghambat histamin 2 atau yang biasa disebut H2 blocker. Obat ini mampu meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan produksi asam di lambung. Contoh obatnya adalah ranitidin, simetidin, dan famotidin. Lalu ada obat penghambat pompa proton atau biasa disebut dengan PPI. Cara kerjanya sama dengan H2 blocker namun dengan mekanisme yang berbeda. Contohnya ada omeprazol, lansoprazol, dan yang lainnya. Untuk gastritis yang disebabkan oleh bakteri, biasanya diberikan antibiotik. Contohnya amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, dan metronidazol. Adapun pengobatan tradisional, yang pertama yaitu kayu manis. Kayu manis mengandung berbagai komponen kimia seperti cinamil alkohol, cinamil asetat, cinamaldehidi, dan eugenol. Dipercaya memiliki fungsi sebagai antibakteri, anti jamur, anti pembekuan darah, anti radang, dan keuntungan lainnya. Kayu manis ini dipercaya bermanfaat untuk menangani gastritis, yaitu peradangan pada lambung. Selanjutnya, modul 2, observasi lapangan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yuambarwati dari kampus Akarya Masih bertempat di Jalan Mapala 2, Blok B5. Saya akan mewawancarai Kak. Kebetulan Kakak mempunyai penyakit lambung? Iya Kak, saya mempunyai penyakit asam lambung. Kalau boleh tahu sudah berapa lama? Dari kelas 1 SMP. Oh, sudah lama ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, Kakak atas nama siapa? Nama saya Kurnia Muljidin Sita, biasa dipanggil Gini. Di mana tinggal? Di Jalan Monumen Selan Kak. Oh iya. Baiklah, saya akan mewawancarai Kakak. Yang pertama itu, apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat, baik secara umum atau individual? Alhamdulillah saya mendapatkan sarana farmasi di lingkungan masyarakat Kak, karena puskesmas di rumah cukup dekat. Terus yang kedua Kak, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan asam lambung? Iya Kak, kalau di keluarga saya masih menggunakan ramuan herbal untuk pengobatan secara alternatif Kak. Yang ketiga Kak, apakah terdapat ramuan atau resep-resep tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat? Kalau di keluarga saya Kak, saya sendiri menggunakan ramuan kayu manis.
Selanjutnya, modul ketiga yaitu melakukan pendataan terhadap responden yang saya wawancarai mengenai bagaimana cara mengelola ramuan tanaman obat. Berikut adalah informasi cara pengelolaan tanaman obat yang saya dapatkan dari responden tersebut. Cara pengelolaannya yaitu pertama, siapkan kayu manis sebanyak 1 atau 2 batang dan air sebanyak 200 ml. Kemudian, rebus kayu manis sampai mendidih dan menyisahkan air sekitar 100 ml. Kemudian, saring air rebusan kayu manis lalu minum selagi hangat. Kita bisa mengulangi minuman air rebusan kayu manis ini 2 kali sehari, bisa dicampurkan dengan madu. Selanjutnya, modul keempat yaitu kajian tanaman obat. Kayu manis memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat, memiliki total fenolik dan total flavonoid dalam jumlah tinggi, sehingga berpotensi sebagai bahan tambahan pangan atau antioksidan dalam industri makanan maupun farmasi. Yang terakhir yaitu modul kelima, rancangan rencana inovasi. Pada modul kelima, saya akan melakukan rancangan inovasi dari hasil observasi tersebut dengan membuat produk kreatif pemanfaatan kayu manis untuk pengobatan gangguan saluran cerna atau asam lambung. Tujuannya untuk membuat produk baru kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kesehatan.